Baik, selamat malam semuanya. Terima kasih telah menonton video saya. Saya Febri Haryansyah. Saya seorang mahasiswa STIMIK Dharma Pala Riau dengan prodi komputerisasi akuntansi. Di sini saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk membahas bagaimana metode perhitungan full costing dan variable costing. Saya akan mengambil contoh soal, yaitu adapun contoh soalnya, tafsiran biaya overhead tetap per tahun sebesar 100 juta. Realisasi biaya overhead pabrik untuk tahun 2022, 2023, dan 2024 berjumlah senilai 100 juta rupiah. Harga jual produk per unit senilai 10.000 rupiah. Biaya administrasi dan penjualan tetap per tahun sebesar 50 juta rupiah. Diketahui biaya variabel per unitnya. Yang pertama, biaya bahan sebesar 2.000, biaya upah sebesar 750.000 rupiah, 750 rupiah, biaya overhead pabrik variabel sebesar Rp250, dan biaya administrasi dan penjualan sebesar Rp125. Adapun data-data yang diketahui itu ada data persediaan awal, yang dimana pada tahun 2022 itu tidak ada, pada tahun 2023 itu ada sebesar Rp50.000, pada tahun 2024 itu ada sebesar Rp25.000. Untuk produksi, pada tahun 2022 itu sebesar Rp200.000, pada tahun 2023 itu sebesar Rp250.000, pada tahun 2024 itu sebesar Rp300.000. Untuk penjualan, pada tahun 2022 itu sebesar Rp150.000, pada tahun 2023 itu sebesar Rp275.000, pada tahun 2024 itu sebesar Rp315.000. Adapun persediaan akhir pada tahun 2022 itu sebesar Rp50.000, pada tahun 2023 itu sebesar Rp25.000, dan pada tahun 2024 itu sebesar Rp10.000. Adapun biaya bahan yang diketahui itu, biaya bahan sebesar 2.000, biaya upah sebesar Rp750, biaya overhead pabrik variabel sebesar Rp250, dan biaya administrasi dan penjualan sebesar Rp125. Adapun biaya overhead tetap per tahun diketahui sebesar 100 juta rupiah, harga jual produk per tahun diketahui sebesar Rp10.000, dan biaya administrasi dan penjualan tetap per tahun sebesar Rp50 juta. Maka HPP per unitnya itu sebesar Rp3.000, yang dimana HPP kita dapat dari biaya bahan, ditambah biaya upah, ditambah biaya overhead pabrik variabel. Maka hasil HPP-nya sebesar Rp3.000. Jika kita ingin melakukan penghitungan metode variable costing melalui Microsoft Excel, maka kita harus terlebih dahulu menyalin tabel seperti yang di atas ini. Maka kurang lebih bentuk tabel yang kita gunakan itu akan menjadi seperti ini. Yang dimana yang ada pada sebelah kiri saya itu ada menu yang seperti pada PowerPoint sebelumnya. Lalu yang ada pada sebelah kanan saya ini tabel untuk melakukan perhitungan metode variable costing, full costing, dan perbandingan metode variable costing serta full costing. Untuk melakukan perhitungan metode variable costing, untuk mendapatkan hasil dari penjualan itu kita dapat dari penjualan dikali dengan harga jual produk per tahun sebesar Rp10.000. Lalu kita klik enter, maka hasil daripada tahun 2022 itu penjualannya sebesar Rp1.500.000.000, pada tahun 2023 itu sebesar Rp2.750.000.000,
Dan pada tahun 2024 itu sebesar 3 miliar 150 juta rupiah. Untuk biaya variabel, adapun biaya variabel yaitu HPP serta biaya admin dan penjualan. Untuk HPP, untuk hasil HPP kita dapat dari penjualan dikali dengan HPP per unit yang terdapat pada kolom D16. Lalu kita klik enter, maka diketahui HPP pada tahun 2022 itu sebesar 450 juta rupiah, pada tahun 2023 itu sebesar 825 juta rupiah, pada tahun 2024 itu sebesar 945 juta rupiah. Setelah kita mengetahui HPP-nya, maka kita harus mencari biaya admin dan penjualannya. Yang dimana biaya admin dan penjualan itu didapat dari penjualan dikali biaya administrasi dan penjualan. Yaitu sama dengan B4 dikali dengan D10. Lalu kita klik enter, maka hasil pada tahun 2022 itu sebesar 18.750.000 rupiah. Pada tahun 2023 itu sebesar 34.375.000 rupiah. Pada tahun 2024 itu sebesar 39.375.000 rupiah. Untuk mendapatkan hasil dari margin kontribusi, yaitu penjualan dikurangi biaya variabel. Jika pada Excel kita menggunakan rumus subtotal, maka hasil dari margin kontribusi pada tahun 2022 itu sebesar 1.031.250.000 rupiah. Pada tahun 2023 itu sebesar 1.890.625.000 rupiah. Pada tahun 2024 itu sebesar 2.165.625.000 rupiah. Adapun biaya tetap yaitu BOP atau biaya operasional tetap per tahun serta biaya administrasi dan penjualan. Untuk biaya tetap kita tinggal menyalin pada tabel yang sebelah kiri yaitu pada tabel D12 dan D14. Setelah kita berhasil menyalin BOP, kita juga menyalin biaya administrasi dan penjualan yang terdapat pada kolom D14. Setelah biaya tetap sudah kita buat, maka kita dapat langsung menentukan laba bersih, yaitu dengan memasukkan rumus yang sama, yaitu sama dengan subtotal, lalu blok kolom penjualan, lalu blok kolom penjualan, hingga biaya admin dan penjualan. Maka hasil laba bersih pada tahun 2022 itu sebesar 881.250.000 rupiah. Pada tahun 2023 itu sebesar 1.740.625.000 rupiah. Pada tahun 2024 itu sebesar 2.015.625.000 rupiah. Jadi, untuk laporan laba rugi metode variable costing, untuk cara penghitungannya kurang lebih seperti
Seperti yang sudah saya jelaskan, jika kita ingin membuat laporannya dalam bentuk dalam bentuk PowerPoint, maka bentuk laporannya akan menjadi seperti ini. Yang dimana variable costing untuk penjualan diketahui 1.500.000.000 pada tahun 2023 itu 2.750.000.000 pada tahun 2024 itu sebesar 3.150.000.000 serta laba bersih yang kita dapat itu sebesar 881.250.000 rupiah, 1.740.625.000 rupiah, dan 2.015.625.000 rupiah. Setelah kita berhasil membuat laporan variable costing, kita bisa melanjutkannya kepada metode full costing. Untuk laporan laba rugi metode full costing, bagian tabelnya agak lebih singkat, yaitu tabel yang kita perlukan itu hanya penjualan, HPP, laba kotor, biaya admin dan penjualan serta laba bersih. Untuk penjualan pada metode full costing itu sama dengan metode variable costing dengan mengkalikan penjualan dikali dengan harga produk per tahun. Maka hasilnya pada tahun 2022 itu sebesar 1.500.000.000 rupiah, pada tahun 2023 itu sebesar 2.750.000.000 rupiah, pada tahun 2024 itu sebesar 3.150.000.000 rupiah. Untuk menentukan HPP pada laporan laba rugi metode full costing, kita memerlukan rumus yaitu penjualan dikali dengan HPP per unit dikurang dengan biaya overhead tetap per tahun dibagi dengan produksi dikali dengan penjualan. Maka hasil pada tahun 2020 itu sebesar 525 juta rupiah, pada tahun 2023 itu sebesar 935 juta rupiah, pada tahun 2024 itu sebesar 1.050.000.000 rupiah. Untuk menentukan laba kotor pada tahun 2022 itu kita menggunakan rumus subtotal, lalu kita blok penjualan serta HPP, lalu kita klik enter. Maka laba kotor pada tahun 2022 itu sebesar 975 juta rupiah. Pada tahun 2023 itu sebesar 1.815.000.000 rupiah. Pada tahun 2024 itu sebesar 2.100.000.000 rupiah. Adapun biaya admin dan penjualan yang terdapat pada metode full costing, kita dapat dari penjualan dikali biaya admin dan penjualan dikurang biaya admin dan penjualan per tahun. Itu sama dengan penjualan dikali dengan biaya admin dan penjualan yang kita pakai itu yang sebesar 125 rupiah, lalu kita kurangkan dengan biaya overhead tetap per tahunnya sebesar biaya administrasi tetap per tahunnya sebesar 50 juta rupiah. Lalu kita klik enter, maka biaya admin dan penjualan pada tahun 2022 itu sebesar 68.750.000 rupiah,
pada tahun 2023 itu maka biaya admin dan penjualan pada tahun 2020 itu sebesar 68.750.000 rupiah. Pada tahun 2023 itu sebesar 84.375.000 rupiah. Pada tahun 2024 itu sebesar 89.375.000 rupiah. Untuk menentukan laba bersih pada laporan laba rugi metode full costing, kita menggunakan rumus yang sama yaitu subtotal. Lalu kita blok dari kolom penjualan hingga biaya admin penjualan lalu kita klik enter. Maka laba bersih dari tahun 2020 itu sebesar 906.250.000 rupiah. Pada tahun 2023 itu sebesar 1.730.625.000 rupiah. Pada tahun 2024 itu sebesar 2.010.625.000 rupiah. Contoh perhitungan laporan laba rugi atau full costing ini lalu kita buat dalam sebuah PowerPoint agar berbentuk seperti laporan laba rugi. Maka gambarannya akan menjadi seperti ini, yang dimana laba bersih yang kita ketahui itu sebesar 906.250.000 rupiah. Pada tahun 2023 itu sebesar 1.730.625.000 rupiah. Dan pada tahun 2024 itu sebesar 2.010.625.000 rupiah. Setelah kita mendapatkan hasil dari variable costing serta full costing, maka kita dapat melakukan perbandingan antara kedua metode. Dengan tabel yang kita butuhkan, yang di mana ada laba bersih antar kedua metode yaitu full costing dan variable costing, lalu ada unit produksi dan unit penjualan, perubahan persediaan, tarik overhead serta selisih akhir. Maka contoh perhitungan perbandingan antar kedua metode itu dengan untuk laba bersih full costing kita tinggal mensalin saja. Yang dimana pada tahun 2022 itu sebesar 906.250.000 rupiah. Pada tahun 2023 itu sebesar 1.730.625.000 rupiah. Pada tahun 2024 itu sebesar 2024 itu sebesar 2.010.625.000 rupiah. Untuk hasil laba bersih dari full costing sama kita menyalin juga, yang dimana pada tahun 2020 itu sebesar 881.250.000 rupiah. Pada tahun 2023 itu sebesar 1.740.625.000 rupiah. Pada tahun 2024 itu sebesar 2.015.625.000 rupiah. Untuk selisih antar kedua metode variable costing dan full costing, kita menggunakan rumus yang sama yaitu subtotal. Lalu kita blok full costing serta variable costing, kita klik enter. Maka untuk selisih dari laba bersih metode full costing dan variable costing pada tahun 2022 itu sebesar 25 juta rupiah. Pada tahun 2023 itu sebesar 10 juta rupiah. Pada tahun 2024 itu sebesar 5 juta rupiah. Adapun unit produksi dan unit penjualan itu kita salin dari
yang dimana untuk kolom produksi dan penjualan itu terdapat pada kolom A3 dan A4. Setelah unit produksi dan unit penjualan berhasil kita salin, kita langsung dapat menentukan perubahan persediaan yang terjadi, yaitu dengan menggunakan rumus subtotal, maka untuk perubahan persediaan pada tahun 2022 itu sebesar Rp50.000, pada tahun 2023 itu sebesar Rp25.000, dan pada tahun 2024 itu sebesar Rp15.000. Untuk tarif overhead, kita dapat dari biaya overhead tetap per tahun dibagi dengan jumlah unit produksi. Tarif untuk biaya overhead tetap per tahun itu sebesar 100 juta rupiah yang terdapat pada kolom D12. Yang di mana pada tahun 2022 itu tarif overheadnya sebesar 500, pada tahun 2023 itu sebesar 400, dan pada tahun 2020 dan pada tahun 2024 itu sebesar 333. Untuk selisih akhir, kita dapat dari perubahan persediaan dikali biaya tarif overhead. Itu sama dengan perubahan persediaan dikali dengan tarif overhead. Lalu kita klik enter. Maka pada tahun 2022 itu sebesar Rp25 juta, pada tahun 2023 itu sebesar Rp10 juta, dan pada tahun 2024 itu sebesar Rp5 juta. Jadi untuk perbandingan antara kedua metode variable costing dan full costing, contoh perhitungannya seperti ini, dan contoh laporannya akan menjadi seperti ini. Yang dimana untuk selisih akhirnya itu kita dapat sebesar Rp25 juta, Rp10 juta, dan Rp5 juta. Sekian untuk penjelasan tentang metode variable costing dan full costing. Apabila ada kesalahan kata atau cara dalam melakukan perhitungannya, saya mohon maaf. Saya Febri Haryansyah, saya pamit undur diri. Terima kasih.